bahwa bagaimana masyarakat adat ini perlu dipertahankan, perlu dijaga, dan perlu menjaga hak-hak mereka. Nah, sehingga wadah aliansi masyarakat adat inilah yang akan memayungi komunitas-komunitas untuk terus bergerak, untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Unhas TV yang budiman. Kita bertemu lagi dalam acara Unhas Green, Unhas Lestari, Unhas Hijau. Kali ini kita akan berbicara tentang masyarakat adat. Pemirsa yang terhormat, Indonesia, kalau kita lihat lambang burung Garuda, di bawah cengkeramannya itu ada pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ini bukan pilihan biasa, tentu sejarahnya cukup panjang, tapi itu menggambarkan betapa majemuknya bukan hanya keanekaragaman hayati, tapi juga budaya Nusantara ini. Kita berbeda-beda namun tetap satu, keragaman di wilayah tropis ini menjadi salah satu karunia Tuhan yang terbesar. Di Indonesia sekarang ada kurang lebih 1.300 suku etnik dan sekitar 700 bahasa daerah yang digunakan oleh para etnis ini. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana peran masyarakat adat di Indonesia dalam menjaga lingkungan kita bersama. Masyarakat adat selama ini dianggap sebagai garda terdepan peradaban dalam menjaga lingkungan, dalam menjaga hubungan, dalam menjaga keseimbangan hubungan kita dengan alam. Saya Rijal Idrus, kali ini kedatangan tamu kita adalah Bapak Muhammad Asri dari AMAN. AMAN itu tidak lain adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan Bapak Muhammad Asri atau Bung Asri panggilannya adalah Kepala Biro Advokasi untuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara wilayah Sulawesi Selatan. Saya sapa dulu Pak Asri, selamat berkunjung ke Unhas TV. Terima kasih sudah hadir di Unhas TV. Bagaimana kabar? Ya, alhamdulillah kabar baik Pak, dan terima kasih juga sudah diundang di Unhas TV. Terima kasih sudah bersedia memenuhi undangan kami. Pak Asri, kita mau tahu lebih banyak tentang masyarakat adat ini. Sebelum kita jauh membahas apa aktivitas AMAN sebagai sebuah aliansi, kita mau tahu dulu definisi masyarakat adat. Karena mungkin untuk pemirsa di rumah, terutama yang muda-muda, yang Gen Z atau Gen Alpha malah, masyarakat adat itu apa sih? Kita tahu masyarakat kota tentu sangat berbeda, tapi di desa-desa ada banyak masyarakat, petani, nelayan. Lalu yang masyarakat adat itu yang mana? Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Asri. Oke, baik. Memang pada dasarnya kalau kita melihat situasi hari ini terkait masyarakat adat memang sangat banyak sekali. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya masyarakat adat ini memang dia identik bahwa dia berlatar belakang, dia dari kampung, dari desa, dan dia berkehidupan secara tradisional, dan dia masih menganut kearifan lokal. Jadi memang pada dasarnya kalau kita melihat bahwa masyarakat adat ini tentu juga merujuk kepada prinsip-prinsip bahwa di mana masyarakat adat ini tentu akan kita lihat
bahwa apakah memang masyarakat adat itu mempunyai sejarah asal-usul. Nah, jadi masyarakat adat itu diletakkan bahwa mereka punya sejarah asal-usul. Bagaimana nenek moyang dulu, bagaimana leluhur dulu, baik itu mengelola tanah, baik itu mengelola kekayaan alam. Terus juga mereka juga ada sistem yang namanya hukum adat. Hukum adat ini yang mereka pedomani sebagai landasan kehidupan mereka. Baik itu dalam proses semisal ingin menanam, pasti mereka melakukan ritual-ritual dulu. Dan ini adalah cara bentuk mereka juga mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahwa atas dasar rezeki ini kita harus memberikan ucapan terima kasih. Dan hukum-hukum adat ini yang berlaku di mereka. Terus juga, selain dari hukum adat, terus sejarah asal-usul, mereka ada yang namanya wilayah adat. Nah, wilayah adat inilah yang mereka hidup, besar, mati pun di sana mereka. Dan ini adalah salah satu ciri khas masyarakat adat bahwa wilayah adat ini memang patut untuk dipertahankan. Nah, sehingga terlepas dari wilayah adat ini, kearifan lokal itu pun juga memang bagian dari yang sangat melekat dengan masyarakat adat itu sendiri. Untuk membedakannya dengan petani biasa atau nelayan itu dilihat dari apanya? Apakah pakaiannya atau mereka merupakan satu kesatuan komunitas? Bagaimana itu, Pak? Ya, memang masyarakat adat ini sendiri memang identik dengan tradisional mereka, yang dimana secara pakaian pun mereka sangat masih mengagungkan itu, ataupun masih sangat melakukan itu dengan cara kesederhanaan. Memang kalau kita melihat dari definisi masyarakat adat sendiri bahwa mereka hidup berdasarkan sejarah asal-usul mereka, leluhur mereka, dan secara turun-temurun. Dan dia hidup di wilayah adat mereka, di suatu wilayah adat. Dan mereka mempunyai hak atas dasar tanah, kekayaan alam, sosial budaya, dan ini diatur penuh oleh hukum adat dan lembaga adat. Ini secara keberlangsungan hidup mereka. Jadi mereka adalah komunitas yang punya sejarah paling panjang dengan wilayah itu, ya, dibanding yang lain yang mungkin boleh dianggap sebagai pendatang. Gitu ya. Benar. Nah, kemudian AMAN ini sendiri, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, itu gimana ceritanya dan apa perannya dalam kira-kira mendorong agenda masyarakat adat ini? Ya, kaitannya dengan AMAN sendiri memang pada dasarnya ini adalah salah satu wadah, salah satu lembaga kemasyarakatan yang memang ini dibentuk atas dasar dilihat dari perjuangan-perjuangan komunitas masyarakat adat itu sendiri. Kenapa AMAN ini lahir? Karena pada saat itu, sebelum zaman Orde Baru gitu, memang masyarakat adat itu sudah melakukan perjuangan. Tetapi perjuangan mereka pada saat itu memang masih sedikit. Dan memang hanya masih bergerak dengan sendiri-sendirinya. Sporadis ya. Sehingga lembaga adat ini adalah salah satu bentuk organisasi yang dibentuk oleh komunitas-komunitas masyarakat adat dan dideklarasikan pada tanggal 17 Maret 1999 di Jakarta. Dan pada saat itu juga ada kurang lebih 400 komunitas hadir di Jakarta pada saat itu untuk mendiskusikan bahwa bagaimana masyarakat adat ini perlu dipertahankan, perlu dijaga, dan perlu menjaga hak-hak mereka. Nah, sehingga wadah Aliansi Masyarakat Adat inilah yang akan memayungi komunitas-komunitas untuk terus bergerak, untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kalau menurut catatan AMAN, ada berapa sekarang masyarakat adat di Nusantara ini? Ya, kalau secara masyarakat adat Nusantara memang terdaftar itu sekitar ada 2.500 lebih komunitas yang terdaftar. Sehingga dibayangkan dan tercatatkan juga itu sekitar ada 40-70 juta jiwa masyarakat adat. Sehingga besar Pak. Sehingga dalam konteks Sulawesi Selatan, komunitas yang ada di Sulsel sendiri 171 komunitas. Nah, memang AMAN bergerak ini secara organisasi, memang di dalam proses pengorganisasiannya itu ada 2 provinsi yang diorganisir, Pak. Ada Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dari proses inilah
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, khususnya di PW Aman Sulsel, melayani 2 provinsi. Dan di dalamnya ada 171 komunitas. Itu min dari Tanah Luwu. Jadi tercatat memang kalau digabungkan Tanah Luwu sendiri ada 144 komunitas. Itu di luar dari Sulbar. Tapi memang dalam wilayah pengorganisasian kerja, dia terbatas di Sulsel dan Sulbar. Tanah Luwu karena memang mempunyai pengurus wilayah sendiri. Oke. Iya. Nah, lantas apa saja hal-hal yang sudah dicapai oleh Aman sejak didirikan tahun 99 ya. Jadi sebenarnya organisasi yang masih relatif muda, baru sekitar 1/4 abad. Nah, itu capaian Aman terutama di Sulsel, tapi nasional juga nggak apa-apa. Kira-kira apa? Apakah sudah berhasil menggolkan suatu undang-undang tertentu misalnya? Ya, memang pada dasarnya Aman sendiri memang selalu melakukan progresif yang begitu kencang. Bahwa kalau memang ini dianggap capaian, bahwa Aman ini mendorong beberapa di kabupaten terkait lahirnya produk hukum daerah. Tapi terlepas dari produk hukum daerah itu, bahwa bagaimana Aman ini bergerak untuk meyakinkan kepada masyarakat adat itu sendiri bahwa mereka punya hak. Karena pada saat itu memang masyarakat adat masih merasa bahwa kami sudah tidak dianggap, kami sudah termarginalkan, bahkan kami dianggap masyarakat adat itu adalah masyarakat yang mundur, sehingga itu dulu menjadi keinginan bahwa ya harus masyarakat adat itu bukan hal yang termundur, tapi dia malah terdepan. Nah, kalau memang itu dianggap hari ini sudah masyarakat mulai tersadarkan itu dianggap capaian, ya saya rasa itu juga menjadi modal masyarakat adat hari ini sudah mulai bangkit. Nah, terlepas dari itu juga dalam proses pemetaan wilayah adat atau produk hukum daerah memang terdapat 21 komunitas yang hari ini sudah diakui oleh pemerintah. Oke. Dari Di 171. Sulawesi Selatan, di Sulawesi ya? Selatan itu sendiri. Okay. Sehingga ini juga ada kaitannya bahwa dari diakuinya 21 komunitas itu juga ada luasan wilayah yang sudah diberikan, yaitu seluas 176.000 hektar, kurang lebih begitu. Dan hutan adatnya pun juga diberikan seluas 4.636,8 hektar. Nah, ini yang diberikan langsung oleh SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, artinya apa? Terlepas dari perjuangan-perjuangan masyarakat adat mendorong perda, dan ini juga kita bekerja kolaboratif bersama dengan pengurus-pengurus daerah. Karena kita tahu pengurus daerah ada di 8 kabupaten. Jadi ini yang kita coba masifkan gerakan kita di komunitas, melakukan dampingan pemetaan partisipatif wilayah adat. Dan target kemarin di tahun 2024 akhir, kami coba sudah memetakan kurang lebih 30 wilayah adat, dan secara global hari ini tercatatkan bahwa ada 86 komunitas masyarakat adat sudah dipetakan dengan luasan 633.000 hektar yang sudah dipetakan. Kurang lebih begitu, Pak. Ya, saya kira itu klaim terhadap hak ulayat, terhadap hak masyarakat adat terhadap lahan itu memang sangat penting, dan sekarang ini memang masih banyak persoalan di situ. Selain itu, apa saja tantangan masyarakat adat untuk eksis di Indonesia saat ini, Pak? Ya, tentu tantangan masyarakat adat hari ini bahwa kita tahu perjuangan masyarakat adat itu kita kategorikan bahwa ada perjuangan masyarakat adat secara subjek dan secara objek. Nah, tentu secara subjek sendiri ini kita melihat bahwa meskipun pengakuan negara sudah ada tertuang di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana pasal 18B ayat 2 bahwa negara mengakui hak-hak masyarakat adat itu, tetapi tidak menutup kemungkinan hari ini masyarakat adat masih tidak dihiraukan, masih tidak dianggap mereka dalam hal tanah-tanah mereka untuk menjaga mereka. Meskipun banyak aturan-aturan yang sudah mengatur itu. Juga di pasal 28I ayat 3 bahwa identitas budaya masyarakat tradisional diakui, tapi sampai hari ini nyatanya masih masyarakat adat yang banyak yang
merasakan diskriminasi itu. Bahkan tercatat 925 masyarakat adat itu didiskriminasi. Oke. Bahkan 60 masyarakat adat itu mendapatkan kekerasan. Diskriminasi dalam bentuk apa itu, Pak? Diskriminasi dalam bentuk bahwa ketika masyarakat adat masuk ke tanahnya mereka untuk menanam, untuk mengambil sumber daya alam mereka, mereka ditangkap. Oke. Pada dasarnya kan ini adalah tanah mereka. Oke. Ini adalah warisan leluhur mereka. Kenapa mesti harus ditangkap? Nah, inilah yang menjadi perjuangan-perjuangan di Aliansi Masyarakat Adat untuk bagaimana tanah-tanah mereka ini kembali kepada masyarakat adat. Kembali kepada yang punya sebelum negara ini ada. Jadi tanah-tanah inilah yang akan coba dikelola oleh mereka sendiri ketika itu dikembalikan. Dan ini menjadi tantangan juga bahwa aturan secara kumulatif, secara masyarakat adat itu belum ada. Makanya kami dorong bahwa bagaimana rancangan undang-undang itu ditetapkan dan segera dibahas menjadi undang-undang masyarakat adat. Nah, saya rasa inilah payungnya yang akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat adat ketika itu segera disahkan. Jadi sampai sekarang belum ada undang-undang masyarakat adat ya yang menjamin hak-hak masyarakat adat itu. Ya, memang perjuangan masyarakat adat untuk memperjuangkan undang-undang itu sudah lama. Semenjak tahun 2012. Jadi kalau kita pikir sudah lebih 10 tahun. 10 tahun. Artinya sudah dua pemerintahan presiden kita mengabaikan itu. Bahkan sudah masuk prolegnas. Tapi ini yang menjadi perjuangan kita sebagai masyarakat adat dan juga di Aman secara nasional bahwa bagaimana di tahun 2025 ini bisa segera disahkan dan ini akan membawa angin segar buat masyarakat adat ketika itu disahkan. Baik, Pak Asri, terima kasih atas keterangannya dan kita jeda iklan dulu pemirsa. Kita tahu bahwa masyarakat adat menghadapi banyak masalah, kemudian juga undang-undangnya sampai saat ini belum diloloskan, sehingga kita perlu mendorong agenda masyarakat adat ini sebagai salah satu garda terdepan yang menjaga lingkungan kita. Kita jeda iklan dulu, saudara. Pemirsa Unhas TV, kita kembali lagi dalam acara Unhas Green. Saya Rizal Idrus sebagai host acara ini. Kali ini kita bersama dengan Bapak Muhammad Asri dari Aman. Aman itu adalah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Tadi kita sudah membahas di segmen pertama tentang bagaimana Aman berjuang untuk mendorong agenda-agenda masyarakat adat. Nah, di segmen kali ini kita akan berbicara lebih jauh tentang apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh Aman, lalu kemudian mungkin ada contoh-contoh real yang pernah dilakukan Aman bersama dengan masyarakat adat di Sulawesi Selatan. Karena kebetulan mungkin para pemirsa lebih dekat dan lebih memahami bagaimana kondisi masyarakat adat di Sulawesi Selatan. Pak Asri, jadi tadi kan kita sudah cerita banyak tentang bagaimana Aman memperjuangkan agenda-agenda masyarakat adat. Sekarang ini kita mau tahu lebih jauh pengalaman-pengalaman apa saja yang didapatkan selama berapa tahun? Ada 20 tahun ya, sudah seperempat abad Aman. Terutama aktivitas di Sulawesi Selatan. Masyarakat adat di Sulawesi Selatan ada banyak yang kita kenal juga secara umum. Itu bagaimana hak-haknya diperjuangkan oleh Aman? Dalam proses perjuangan masyarakat adat sendiri memang banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan. Bahwa bagaimana proses pengadvokasian kasus yang ada di tapak, yang ada di komunitas juga sudah dilakukan. Terlepas dari proses pemetaan partisipatif
bahwa kita harus memetakan wilayah adat kita, dan yang melakukan proses pemetaan itu adalah masyarakat adat itu sendiri. Artinya apa? Ketika masyarakat adat itu sendiri yang memetakan wilayahnya, mereka tahu batas wilayahnya. Sebelah utara siapa, sebelah barat siapa. Mereka tahu dia berbatasan dengan wilayah adat yang lainnya. Tapi kemudian ini sering beroverlapping, ya. Iya. Konflik dengan klaim yang sudah ada oleh mungkin masyarakat yang relatif lebih modern. Iya. Atau perusahaan bahkan. Iya. Itu gimana? Iya, memang dalam prosesnya juga pun overlay di dalam pemetaan itu sendiri memang kadang-kadang itu juga menjadi catatan bahwa masih banyak kawasan-kawasan yang itu menjadi kawasan hutan lindung, bahkan masuk dalam kawasan perkebunan karet. Nah, ketika masyarakat adat yang sendiri yang memetakan wilayah mereka, dia pun tahu di mana letak situs peninggalan leluhur mereka, peninggalan sejarah-sejarah mereka. Nah, mereka tahu. Nah, dari proses pemetaan partisipatif itu juga kita bisa melakukan pengadvokasian perlawanan kepada pihak-pihak yang notabene-nya korporasi yang masuk di dalam wilayah adat itu. Nah, salah satu contoh misalnya di Kabupaten Bulukumba, wilayah adat Kajang, itu sudah panjang sekali proses perjalanan perjuangan masyarakat adat itu sendiri, dan juga tidak terlepas dari beberapa dampingan teman-teman komunitas masyarakat sipil juga ikut terlibat, dan Aman pun juga terus berupaya untuk memperjuangkan itu. Dan alhamdulillah sekarang proses pengakuan peraturan daerah di Kajang sendiri itu sudah ditetapkan bahwa mereka diakui wilayahnya, mereka diakui masyarakat adatnya, dan sudah dituangkan di dalam Perda nomor 9 tahun 2015. Dan ini adalah salah satu capaian oleh Aman sendiri bahwa bagaimana mereka bisa tercatatkan secara administrasi di dalam konstitusi itu sendiri. Nah, terlepas dari masyarakat adat Kajang, juga kita melihat di Kabupaten Nrekang. Kalau kita melihat di salah satu komunitas adat Marena, dulunya mereka sangat takut sekali ketika masuk ke dalam hutan. Karena kenapa? Sering sekali masyarakat adat tersebut dipatroli oleh pihak-pihak kehutanan. Dan bayangkan, mereka yang menanam kopi di tanahnya mereka sendiri, ketika mau masuk memanen, mereka dijegal, mereka diancam, mereka dikriminalisasi. Ya. Nah, semenjak pengakuan itu ada, semenjak Perda nomor 1 tahun 2016 di Kabupaten Nrekang terkait perlindungan dan pengakuan masyarakat adat Marena, mereka alhamdulillah hari ini mereka sudah tidak ada rasa takut lagi untuk masuk ke hutan. Mereka tidak ada rasa takut lagi untuk masuk ke tanah mereka, ke wilayah mereka, untuk mengelola sumber daya alam yang ada di sana. Itu karena didampingi oleh Aman dalam proses itu? Iya, dan itu juga bagian dari proses dampingan oleh Aman dan pengurus daerah yang ada. Apa saja bentuk-bentuk pendampingan Aman? Ya, proses pendampingan Aman yang saya sebutkan di awal bahwa bagaimana kita coba melakukan pemetaan partisipatif wilayah adat itu sendiri, terus juga kita coba melakukan peningkatan kapasitas masyarakat adat itu sendiri, dan juga kita menguatkan lembaga adat itu. Karena kita tahu di Sulawesi Selatan memang kita pahami bahwa ini juga menjadi catatan bahwa memang secara lembaga adat ini perlu kita kuatkan. Karena hidup mereka adalah mereka sudah diatur oleh hukum-hukum adat mereka terkait kearifan lokal mereka. Oke. Mengapa masyarakat melihat masyarakat adat sebagai penjaga garda terdepan, penjaga kelestarian alam? Apa kira-kira makna dari situ yang bisa masyarakat kita pelajari? Ya, kenapa? Memang itu dilekatkan kepada masyarakat adat itu sendiri. Karena yakin dan percaya bahwa ketika masyarakat adat sendiri yang mengelola wilayahnya, dia tidak akan mungkin membunuh cucu-cucunya mereka. Kenapa demikian? Bahwa ketika wilayah itu mereka dia jaga, dia tahu ini jenis tanahnya seperti apa, ini cocoknya tanamannya seperti apa. Karena kearifan lokal itu yang mereka pahami, mereka pelajari. Nah, sehingga ketika diberikan kepada masyarakat adat itu, nilai-nilai itu dijalankan,
dan lingkungan pun dijaga, karena tidak mungkin dia bakal merusak untuk wilayah mereka, karena mereka masih memikirkan cucu-cucu mereka untuk kedepannya, untuk mengelola itu. Dan juga sebagai masyarakat adat itu, kenapa dilekatkan juga bahwa mereka adalah penjaga hutan, dan di Kajang pun sendiri sebagai penjaga hutan terbaik di dunia. Oke. Karena mereka punya falsafah hidup, falsafah prinsip, bahwa ketika tanah ataupun pepohon yang kita mau tebang, paling tidak kita harus menanam 2 pohon itu. Harus Artinya, tanam 2 pohon dulu sebelum tebang 1 pohon. Iya, harus diganti. Nah, Harus ini diganti, ajalnya, ya. artinya apa? Masyarakat adat itu sudah berpikiran berkelanjutan. Tidak ada keinginan untuk merusak itu. Nah, sehingga pola-pola inilah yang dikatakan bahwa ketika masyarakat adat menjaga kearifan lokal, lingkungan, tanah mereka, ya memang tidak salah untuk dilekatkan itu, karena mereka memang wajar. Karena namanya warisan leluhur, mereka sepantasnya memang menjaga itu. Tapi apakah masyarakat adat melakukan budidaya? Yang banyak masyarakat kita tahu, masyarakat adat itu hanya berburu. Jadi untuk makanan sehari-harinya mereka berburu, misalnya hewan-hewan liar di hutan, lalu kemudian mengambil buah dan tanaman yang ada di hutan. Tapi apakah mereka melakukan budidaya seperti yang dilakukan oleh masyarakat modern, memelihara hewan atau memelihara tanaman untuk didapatkan hasilnya? Ya, memang dalam lingkup pengelolaan sendiri, masyarakat adat punya aturan. Nah, tadi aturan hukum adat mereka. Nah, ternyata mereka sudah mengklasifikasikan bahwa mana hutan yang boleh dimasuki dan mana hutan yang bisa diambil pohonnya. Dan mana hutan-hutan yang sudah disakralkan itu tidak bisa dimasuki. Daerah inti konservasi, konservasi. Mereka punya aturan itu. Ya, misalnya kayak di Kajang itu. Mereka bahkan ada satu sumur, mereka tidak boleh mengambil airnya, isinya dalam itu, seperti udang dan lain sebagainya. Mereka tidak boleh ambil. Boleh diambil ketika itu difungsikan untuk sebagai acara ritual mereka. Nah, artinya apa? Kolektif mereka itu masih diperhitungkan. Dan itu juga menjadi ancaman di wilayah adat, bahwa ketika semua sumber daya alam, kehidupan yang ada di dalam itu diambil, maka tidak ada lagi bahan-bahan ritual yang bisa diambil ketika itu dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga itu mereka pun mengklaster bahwa wilayah-wilayah itu mana yang memang boleh untuk dikelola, mana yang tidak. Kemudian ya, kita sudah mendengar suka duka perjalanan Aman mendampingi masyarakat adat. Kalau dalam perspektif Aman 10 atau 20 tahun ke depan, kira-kira bagaimana kondisi masyarakat adat kita di Indonesia ini? Ya memang kalau saya pribadi melihat bahwa secara dasar keyakinan bahwa masyarakat adat hari ini mereka tidak akan berhenti untuk melakukan perjuangan-perjuangan, karena kita tahu adanya bangsa Indonesia ini karena ada mereka, ada masyarakat adat yang sudah jauh hari mereka sudah hadir di tanah mereka. Jadi kalau kita membayangkan, mereka tidak akan punah, mereka tidak akan habis, karena hari ini mereka meyakinkan dirinya bahwa masyarakat adat itu selalu ada. Kalau tidak ada, ya Indonesia bakal akan kehilangan jati diri mereka. Karena identitas budaya yang membedakan kita dengan tempat lain, bangsa lain, itu berada pada budayanya. Ketika budaya kita hilang, ketika kita budaya habis, sudah tidak sudah malu memakai baju adat, tradisi kita, saya rasa kita adalah bagian orang yang mengkhianati bangsa ini. Karena kita memang patutnya bangga bangsa Indonesia, dan kita bangga kita punya adat dan istiadat, kita punya budaya, kita punya kearifan lokal yang memang kita harus jaga itu, dan itu adalah warisan leluhur kita. Betul sekali Pak Asri. Saya kira ini justru pesan yang penting buat adik-adik kita, generasi milenial, Gen Z atau Gen Alpha malah ya, agar supaya
tetap menjaga keberagaman budaya kita, dan itu hanya bisa dipertahankan kalau kita juga menghargai budaya yang melekat pada masyarakat adat dan juga menghargai hak-haknya, hak-hak terhadap tanah ulayat, wilayah ulayat ya. Iya. Kira-kira ada pesan-pesan lain untuk bagaimana agar Aman bisa lebih berinteraksi dengan masyarakat dan masyarakat juga lebih paham apa yang diperjuangkan oleh Aman? Silakan Pak Asri. Ya, tentu pada dasarnya masyarakat adat adalah masyarakat yang paling terakhir mempertahankan budaya mereka, kearifan lokal mereka. Tentu mereka tidak bisa sendirian. Justru itu saya juga mengajak teman-teman kalangan akademisi, jurnalis, masyarakat sipil harus terlibat dan ikut juga terlibat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat itu. Karena kita tahu masyarakat adat hari ini mereka berjuang untuk mempertahankan nasib mereka, mereka berjuang untuk mempertahankan tanah-tanah mereka, hak-hak mereka, dan kita mau semua golongan ikut untuk berjuang. Dan tentunya masyarakat adat hari ini melakukan inisiatif, melakukan dorongan-dorongan untuk bagaimana masyarakat, undang-undang masyarakat adat itu segera disahkan. Dan terakhir mungkin bahwa ketika masyarakat adat hari ini sudah hilang, sudah punah, maka yakin dan pastikan bahwa jati diri bangsa ini juga sudah mulai hilang karena ketidakadaan masyarakat adat itu. Justru itu mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk mempertahankan, menjaga lingkungan, menjaga masyarakat adat itu, dan kita perjuangkan hak-hak masyarakat adat itu. Mungkin gitu, Pak. Terima kasih banyak Pak Asri atas kehadirannya di Unhas TV dan juga pesan-pesan kepada generasi muda. Pemirsa Unhas TV yang terhormat, demikian pertemuan kita hari ini. Semoga memberi cakrawala dan membuka wawasan kita tentang masyarakat adat khususnya, tapi juga tentang bagaimana kita seharusnya menjaga kelestarian lingkungan yang tidak lain adalah bagian utama dari diri kita sendiri bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia. Baik, para pemirsa yang kami hormati, kami undur diri dan sampai jumpa di kesempatan lain kita membahas tema yang lain pula. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.